Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Neng? Sehat? Ya, alhamdulillah Bunda sehat keadaannya, kabarnya. Gimana? Ya, Bunda, ini perkenankan saya untuk mewawancarai Bunda terkait tugas modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam hal ini tentunya berdasarkan pengalaman Bunda ya, selama bertahun-tahun bertugas mengemban amanah sebagai kepala sekolah di tingkat SMA. Bunda adalah Bunda Hajah Sri Mulyani SPD MPD yang saat ini bertugas sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Darangdan. Betul. Ya Bunda, kegiatan wawancara kali ini yang akan saya lakukan dalam hal ini untuk mendapatkan wacana mengenai praktik pengambilan keputusan yang selama ini dilakukan, terutama untuk kasus-kasus yang mana nilai-nilai kebajikannya saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama berat. Nah, kebetulan saya sebagai wali kelas di SMA Darangdan mengetahui sekali kiprah Bunda dalam menghadapi berbagai macam kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika ya Bun. Kalau di tingkat SMA apalagi banyak sekali ya Bunda ya. Mungkin ini pertanyaan yang pertama Bun. Selama ini bagaimana Bunda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Kalau selama ini yang sudah Bunda alami yang namanya anak SMA khususnya, apalagi kita di saat ini pembelajaran pasca dari pandemi yang anak-anak dalam pembelajaran kurang lebih 2 tahun mereka learning loss, pasti ada antisipasi yang kami siapkan dalam kebijakan-kebijakan apapun bentuknya. Kami khususnya di SMA Negeri 1 Darangdan, penanganan kasus, penanganan apapun, kita harus kembali lagi pada roh apa yang menjadi kebutuhan sesuai dengan kodrat anak. Anak pasti mengalami suatu tindakan, ya kalau disebutkan melanggar kesepakatan, anak berperilaku yang belum pas sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, sesuai dengan visi misi SMA Negeri 1 Darangdan, tetapi jangan lupa bahwa kita dalam mengambil kebijakan, mengambil penanganan, tetap kita harus menganggap bahwa anak kenapa bersalah, tidak boleh menjudge bahwa kamu salah itu harus, tidak, tetapi kenapa nak ini kamu lakukan. Kalau kamu lakukan, baiknya apa, tidak baiknya apa. Nah sekarang, kalau kamu merasa ini baik apa tidak. Jadi kita kembalikan, anak juga merefleksi apa yang dia lakukan itu benar apa tidak menurut dia. Ya, sebelum kita memberikan bahwa ini melanggar kesepakatan. Tapi kembalikan, kita tidak tahu anak berbuat seperti itu, kita memandang, mendengarkan, jadi pendengar yang baik dulu, akhirnya setelah jadi pendengar yang baik, kita memahami saya harus seperti apa, sehingga anak di saat mau tidak melakukan hal yang menurut kita, menurut lembaga, menurut dia tidak baik, berasal dari kesadaran, tapi bukan berarti kita melepas, tidak, tapi tetap bahwa kenapa nak ini kamu lakukan. Jadi tidak boleh langsung berjawab, kamu melakukan ini salah loh. Enggak. Kenapa kamu lakukan? Terus kalau sudah menjawab, kenapa? Jadi istilahnya ya kita berprasangka baik dulu bahwa semua kesalahan pasti dia punya alasan. Sehingga kita gali apa sih alasannya sehingga dia melakukan suatu kesalahan. Setelah kita gali, ya kewajiban kita mengarahkan, membimbingnya dengan satu syarat. Jangan pernah menghakimi anak bahwa anak tidak bisa berubah, jangan. Anak pasti bisa berubah. Sehingga sekarang kesungguhan dari kita semua, khususnya stakeholder SMA Negeri 1 Darangdan dalam
membawa kebaikan dari anak yang tadi dianggap anak teh begini-begini, ternyata setelah dia mengungkapkan apa yang menjadi alasannya, akhirnya kita memberikan pandangan. Bagaimanapun juga keterbatasan pengetahuan anak, mungkin ketidaktahuan, mungkin mereka anggap biasa-biasa saja gitu, tetapi kan itu sesuatu yang hal yang sangat luar biasa, sehingga tetap kita hargai pendapat anak walaupun menurut kita greget apa salah, tapi kita harus tahan, kita harus bersabar jadi pendengar yang baik. Akhirnya boleh, sudah, akhirnya kita sampaikan hal yang baik sehingga anak insya Allah mencoba, dan itu harus tetap kita dampingi dengan berulang-ulang. Akhirnya kebiasaan yang tidak baik akan berpindah pada kebiasaan yang baik. Itu strategi yang tidak semua orang bisa bersabar pada siklus itu. Nah, kewajiban kita bersabar pada siklus perubahan itu, dia menjadi baik pasti. Terus tidak cuma bersabar diam, tapi kita merupakan suatu action yang anak dimengerti bahwa anak akhirnya mau berkomitmen. Itu saja yang simple, cuma ya tadi perlu dalam perjalanan siklus merubah dari titik satu menjadi sangat dahsyat, itu ya tidak akan mungkin. Semuanya harus dengan kesabaran, komitmen bersama dari si pelaku, yaitu siswa, dengan kita pihak sekolah, khususnya Bunda pengemban kebijakan, dan sebagai kepala sekolah jangan cuma bisa membuat tata tertib atau kesepakatan, tapi kita juga minimal mengajak komunitas praktisi di SMA Negeri 1 Darangdan ini action, memberikan contoh nyata suatu keteladanan praktek baik yang sudah kita laksanakan bersama-sama. Itu untuk mengisi ruang kosong, yang anak ada ruangan-ruangan kosong, kita isi dengan praktek baik, insya Allah. Ruangan-ruangan kosong tadi yang tadinya mau diniatkan untuk tidak baik, di sini akan berubah menjadi ruang yang baik. Gitu. Kita dulu mungkin ya Bun ya harus melakukan kontrol sosial emosionalnya. Iya, harus itu. Harus, kita mah harus lebih dari siswa, kontrol emosional, perilaku dan segala macam. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, Bun. Selama ini bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mana dihadapkan pada kedua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau kita bagaimana menyikapinya, semuanya benar, semuanya baik. Ya. Kalau saya harus menentukan mana duluan, nggak mungkin kan berjalan bareng, ya nggak mungkin. Tapi prioritas yang pertama yang dipilih satu, skala prioritas itu berdasarkan kebenaran, kebaikan itu harus yang berpihak pada siswa. Contoh, ada suatu program semuanya bagus, semuanya baik, dua-duanya baik, dua-duanya sekolah perlu, tapi harus milih salah satu. Pasti kami akan membawa seluruh stakeholder, memberikan pemahaman bahwa kita utamakan dulu, kita program yang berpihak pada siswa kita ada di urutan nomor 1, baru nanti berikutnya. Jadi kalau bisa bareng-bareng ya bagus gitu, tapi kalau disuruh harus memilih, tetap saya akan mengambil kebijakan dari kebaikan, hal yang sama-sama benar, sama-sama baik, sama-sama semuanya meningkatkan mutu SMA 1 Darangdan. Tetap saya akan pilih program atau yang berpihak pada siswa. Itu yang saya pilih untuk di urutan yang digarap dulu. Ya Bun, memang saya rasakan juga Bunda selalu begitu. Pasti selalu mengutamakan murid ya Bun ya. Ya. Apapun yang kita lakukan, instruksi dari Bunda, terutama untuk kami selaku para guru gitu ya Bun ya, di bawah tangan dingin Bunda selalu semuanya diarahkan untuk kepentingan murid. Tangan panas. Tangan dingin, tangan panas ya Bun. Nah,
Ini berikutnya Bun, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bunda lakukan selama ini dalam menetapkan suatu keputusan gitu Bun? Tentunya prosedur yang diambil dalam mengambil suatu keputusan, kita rutin di SMA Negeri 1 Darangdan di awal tahun pelajaran, awal tahun anggaran, di akhir semester berjalan, biasanya kita duduk bersama dalam komunitas yang besar, IHT atau workshop yang menentukan minimalnya bahwa kegiatan IHT workshop tadi suatu kegiatan yang sudah menjadi rutin untuk pengambilan keputusan baik yang akan dilaksanakan maupun evaluasi dari program yang sudah dilakukan. Selain itu juga harian, kami juga secara tidak langsung pada kegiatan harian juga itu juga suatu langkah untuk penyusunan program, baik itu dari siswa, baik dari Bapak Ibu guru atau staf TU, di samping yang rutin kita lakukan, yaitu setiap kegiatan kita melakukan refleksi dan evaluasi, sehingga dari situ untuk menentukan program berikutnya, apakah program ini jalan atau dilanjutkan, atau program ini akan diperbaiki sebelah mana, atau bahkan sama sekali program ini harus diganti dengan program yang lain. Semuanya kami duduk bersama, membuat suatu kesepakatan. Kalaupun program ini ada dilanjutkan, dari hasil evaluasi, apapun bentuknya program itu, sebelum kami melangkah, kami akan menganalisis raport pendidikan, raport mutu pendidikan SMA Negeri 1 Darangdan. Dari raport mutu pendidikan itu kami akan mengambil skala prioritas mana yang akan digarap, yang merupakan rekomendasi untuk penyusunan program. Pastinya itu tidak cukup melalui kegiatan workshop atau IHT, sehingga kami melakukan setiap kegiatan, setiap apapun program, setelahnya kami duduk bersama untuk mengevaluasi. Sebelumnya kami merencanakan untuk duduk bersama untuk memberikan arahan pada pihak panitia terkait bagaimana program kerja itu dilaksanakan. Setelah dievaluasi, akhirnya kami sudah siap menerima raport mutu yang kita punya. Ya, kita analisis, duduk bersama, minimal tim pengembang sekolah, nanti diinformasikan Bapak Ibu guru, staf TU. Jadi penyusunan program itu tidak berdasarkan like dislike kepala sekolah, tidak, tapi berbasis perencanaan data. Jadi itu saja. Ya, itu kalau mungkin untuk secara umumnya ya Bun. Nah, kalau misalkan yang berhubungan dengan ini Bun, kasus-kasus seperti yang hubungannya dengan kami misalkan para guru gitu ya Bun ya, dan juga dengan para siswa, prosedurnya bagaimana Bun? Ya tadi, pertama kan pasti saya menemukan masalah, gitu kan? Pasti dari masalah itu ditemukan apapun bentuknya, baik dari siswa, baik dari guru. Masalah itu tidak bisa dihindari, ya. Jadi saya sudah komitmen, ada masalah itu aset saya, gitu ya. Aset, masalah itu aset. Kenapa? Karena di situ ladang amal ibadah banyak sekali. Kita ditantang untuk sabar. Kita sabar, dapat masalah, terpahala. Yang kedua, menanganinya harus seperti apa, apalagi kalau sudah berhubungan dengan siswa yang mempunyai karakteristik yang berbeda. Jadi pertama, dari masalah itu dianalisa. Setelah dianalisa, pasti kita mencari solusi. Solusi itu bisa penanganan, apakah saya cukup dengan kolaborasi dengan BP, BK, orang tua. Kalaupun harus lintas sektoral, harus kolaborasi untuk penanganan ini, saya lakukan. Ya, setelah itu kita sebelum memutuskan A dan B, tetap dari hasil penanganan itu kita informasikan, kita duduk bersama, akhirnya siapapun yang menerima keputusan itu menyadari bahwa ini keputusan yang memang untuk kebaikan mereka, gitu. Walaupun prosesnya ya tadi nggak bisa ini langsung instan ya, langsung tidak harus tadi melewati siklus, di mana siklus pada saat pemecahan masalah itu bermacam-macam, tapi tetap kita harus berpihak pada
kepentingan khususnya kodrat anak itu apa sih gitu. Jadi jangan sampai kita melenceng, anak kodratnya begini, anak sudah jalannya aja pengkor, paribasanya jalannya aja sudah susah tertatih-tatih, masa harus lari? Tapi akan berbeda dengan anaknya sudah sprint, masa saya ajak jalan lambat begitu. Jadi tetap kita berbasis pada karakteristik siswa itu. Juga karakteristik guru ya, belum tentu tidak semuanya guru itu dengan adanya dapat masalah itu langsung bisa mengungkapkan. Mungkin dia akan bertemu nangis dulu, ya kita tunggu aja terus sampai kita gali permasalahan itu, masalahnya apa. Untuk proses menemukan masalah yang sebenarnya aja kan itu proses. Makanya di situ kesabaran menghadapi siklus, dan kita harus berprinsip setiap orang itu unik, ya. Jadi tidak dalam penanganan kasus yang tadi, ya tetap kita harus. Jadi Bunda itu dalam memutuskan keputusan itu tidak instan gitu ya, Bun? Tidak bisa. Jadi mengumpulkan dulu kalau instan nanti malpraktek akhirnya bukan menyelesaikan masalah, bikin masalah baru. Tidak. Nah, kalau yang saya rasakan ini juga, Bunda itu selalu based on peraturan juga ya, Bun? Based on rules. Nah, terus ini Bun, yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika, Bun? Yang paling efektif saya adalah komunikasi. Komunikasi yang baik pasti akan mencapai sasaran yang baik. Sehingga komunikasi yang efektif itu bukan berarti komunikasi selesai, tidak. Komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi di mana tepat sasaran apa yang akan kita garap dan bagaimana kita mengkomunikasikannya, ya. Kalau sudah komunikasi yang efektif, tidak akan ada malpraktek komunikasi. Sehingga yang paling efektif setelah komunikasi tadi, komitmen. Dua saja itu kita pegang, komunikasi dan komitmen, insya Allah, ya. Hal-hal apapun, serumit apapun dengan komunikasi, nah baru bumbu-bumbu yang lain ya ditambahkan pastinya. Ya, Bun. Iya. Supaya lebih gurih ya, Bun ya. Nah, ini Bun, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan gitu ya, Bun ya? Selama ini kan Bunda jadi kepala sekolah tentu sudah lama ya, Bun. Nah, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya satu yang sering adalah si pelaku itu, ya, si pelaku itu yang pembuat komitmen itu kadang tidak komitmen. Contoh Bapak Ibu guru, ya, ini kita sepakat ya, ini. Ada yang tidak komitmen. Nah, itu tantangannya. Ini kan guru kan wajib diguguk dan ditiru gitu ya. Tapi kok tidak komitmen dengan, nggak usah jauh-jauh lah. Kode etik guru itu ditempel, dibaca, dipahami. Aduh, ini contoh, misalkan contoh gitu ya. Nggak usah itu kita ini ya. Ini. Jadi yang paling saya rasakan dalam hal melaksanakan apa yang menjadi program yang Neng tanyakan tadi, yang paling ringan tapi sepele adalah komitmen. Iya, komitmen. Tapi kalau komitmen si pelaku oke, insya Allah ya. Nah, kalau tidak oke, ya tadi enggak komitmen. Contoh restitusi lagi ya, Bu. Komitmen itu banyak. Apakah dari ini, dari A, dari pokoknya komitmen. Pas sudah komitmennya oke, enak kok semuanya sih. Kalau dari siswa, Bun, misalkan ada orang tua gitu yang ngotot, misalkan dengan kebijakan Bunda gitu. Ya tadi kita sampaikan dengan komunikasi yang efektif, yang baik. Kan kita punya 1026 siswa ya, itu punya 1026 keluarga. Yang di situ ada orang tua, ada ayahnya, ada ibunya, mungkin ada kakaknya. Ya, selama kita menyampaikan program yang memang tidak menyimpang dari visi misi lembaga, tidak menyimpang dari roh kebutuhan anak, dan insya Allah sekolah juga tidak memberatkan orang tua siswa. Yang berat bagi kita semua itu yaitu secara berdampingan
sepakat mendampingin anak baik dari segi kebutuhannya, baik itu jasmani rohaninya, untuk peningkatan kualitas dirinya, pendampingan. Ya kami untuk komunikasi efektif itu membuat komunitas parenting dengan orang tua. Jadi wali kelas wajib membuat grup parenting dengan orang tua. Artinya komunikasi itu dijalin sebelum orang tua ke bunda selaku kepala sekolah mempertanyakan hal yang dia tidak tahu, informasi sudah rutin kita berikan. Jadi strategi parenting dengan orang tua melalui WA group, karena bagaimanapun juga komunikasi efektif saat ini kan melalui WA group ya. Iya, Kecuali kalau ada orang tua yang memang dengan keterbatasan ilmu, tenaga, pikiran tidak aktif, ya ini komunikasi secara kita langsung gitu ya. Langsung untuk hal-hal yang khusus, dan kebetulan cenderung anaknya dari orang-orang yang tadi slow respon terhadap WA group tidak mempunyai tadi penyimpangan yang berarti, ya alhamdulillah sampai saat ini nggak ada orang tua yang ngotot, itu belum ada kan gitunya. Belum ada ya. Iya belum ada cuma Masih ringan-ringan gitu ya, Bu. Masih karena tadi apapun kebijakan sekolah, apapun kami sampaikan selain ke putra-putrinya, kami efektifkan dengan grup parenting orang tua melalui wali kelas. Jadi informasi apapun nyampe gitu. Tapi kalau tidak nyampe, ibu tidak baca WA, udah baca, ya insya Allah sampai saat ini belum ada miskomunikasi yang berhubungan dengan tadi apa yang menjadi komplain atau apapun gitu dari orang tua siswa. Jadi di SMA 1 Darangdan sangat mengefektifkan komunikasi dengan orang tua siswa dengan tadi humasnya tadi kita menjadi ada parenting, grup parenting. Iya Bunda, luar biasa sekali Bun. Ini banyak sekali pengalaman Bunda yang saya dapat ya Bun ya. Yang berikutnya Bun, apakah Bunda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Aduh, pertanyaannya langsung banyak, Bun. Tergantung, kalau Bunda jawab situasional ya. Situasional karena bagaimanapun juga kita lihat kalau ini permasalahannya ini harus saya selesaikan di situ, ya di situ. Tapi kalau ternyata tidak harus, ya saya punya ruang waktu. Ya punya ruang waktu itu mungkin tempat, mungkin waktu. Ya, jadi seperti tadi Bunda utarakan berproses ya Bun ya. Berproses. Jadi kita lihat dulu seperti apa. Kasusnya, jadi penanganannya situasional gitu. Kalau memang harus di situ diselesaikan, ya saya pasti akan menyelesaikannya. Tapi kalau tidak harus di situ, ya berarti kita membuat kesepakatan antar waktu, antar waktu, jadwal atau seperti apa kesepakatan dengan si pelaku. Jadi kalau Bunda jawab nggak bisa, saya enggak situasional gitu ya. Tergantung dari kondisi kasus. Nah itu Bun. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Bunda gitu atau membantu atau menjadi inspirasi ketika Bunda mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika, Bun? Kalau saya bilang adakah banyak sekali. Saya tidak akan menyebutkan suatu tokoh, tapi dengan saya melihat karakteristik anak yang antara bermacam-macam itu bisa jadi inspirasi saya, ya. Apalagi di SMA Negeri 1 Darangdan merupakan sekolah inklusif, ya. Saya kalau kita lihat inspirasi itu muncul yang paling besar. Saya harus seperti ini, saya harus lebih baik seperti ini, saya harus mengelola anak-anak lebih baik seperti ini. Setelah saya lihat bahwa ada siswa dengan segala keterbatasannya, dia mampu
mampu melewati proses pembelajaran secara reguler, sampai hari ini tetap semangat, sampai hari ini tidak ada kendala apapun dalam proses pembelajarannya. Kalau saya bilang inspirator terhebat ya adalah anak-anak saya yang saya olah. Salah satunya dari anak yang mempunyai kebutuhan khusus ini. Saya sering bercontoh ke anak-anak yang lain, kamu tahu nggak nak ini kan ini saya suka. Juga ada anak yang sama menjadi inspirasi dalam hal kebutuhan beribadah. Anak ini kalau dibilang baca tulis ya kurang dari yang lainnya, tapi dari segi ketaatannya ya lebih saya suka bahwa ini nak lihat ini. Jadi kalau bilang siapa banyak, tapi yang masukan terbesar dari murid itu sendiri gitu ya. Iya, yang menjadi inspirator saya harus sehat, saya harus bisa, saya harus mampu. Saya suka berbagi dengan Bapak Ibu guru, dengan yang lainnya, dengan siswa. Itu dari anak-anak saya sendiri, cenderung bukan anak-anak yang dia juara di kelasnya, dia mendapatkan medali banyak di kejuaraan, bukan. Justru dari anak-anak yang mempunyai keterbatasan fisik, keterbatasan ekonomi, tapi dia mampu untuk tetap semangat, bahkan kalau dilihat apa gitu kecuali sakit, dia itu tidak pernah meninggalkan sekolah ini, sehingga mereka saja bisa, maksud saya harus tidak bisa gitu. Sehingga itu yang sering saya bawa ke anak-anak yang lain. Kalau saya pengarahan ke kelas, kalau saya ngobrol dengan anak-anak yang lain, dia inspirator Bun. Ya, aduh Bun, luar biasa sekali ya Allah, ini pengalaman wawancara saya kali ini dengan Bunda ya. Iya. Banyak hal-hal positif yang bisa saya ambil, saya juga teladani dari Bunda. Mungkin yang bisa saya simpulkan dari wawancara kita kali ini bahwa setiap keputusan yang Bunda lakukan terkait dengan kebijakan sebagai pemimpin gitu ya Bun ya, terutama Bunda itu kalau saya lihat paling utama mengutamakan kepentingan dari peserta didik gitu ya Bun ya, dari murid itu sendiri. Jadi setiap keputusan yang Bunda ambil, setiap kebijakan yang Bunda ambil, semuanya dasarnya dari murid ya Bun. Terus tentunya dasarnya dari nilai-nilai kebajikan yang selalu Bunda gaung-gaungkan di sekolah ya, terutama untuk kami para guru, bagaimana menjadi teladan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bun ya. Ingarso sing tulodo, bangun karso, tuturi handayani ya Bun. Itu selalu tiap rapat Bunda pasti itu ada ini gitu Bun, statement tentang filosofi Ki Hajar Dewantara itu selalu Bunda ingatkan kepada kami. Terus dalam mengambil keputusan yang sama-sama penting itu Bunda juga selalu mengutamakan berdasarkan kepentingan murid juga. Jadi dilihat skala prioritasnya, mana yang paling banyak nilai kebajikannya mungkin ya Bun ya, dan juga kebaikannya untuk murid itu Bunda yang Bunda ambil keputusan tersebut. Terus langkah prosedurnya yang selama ini Bunda lakukan juga runtut ya Bun ya, dan dalam menangani setiap kasus itu situasional kondisinya, mana yang perlu penanganan secara langsung, mana yang perlu penanganan dengan jadwal tertentu disesuaikan dengan kondisi kasusnya. Dan selalu Bunda utarakan juga tadi bahwa setiap kita melakukan perubahan dalam hal ini menangani kasus yang berhubungan dengan murid itu kan tidak bisa instan ya Bun. Iya, betul. Iya, pasti semuanya memerlukan proses supaya hasilnya dan keputusannya baik ya Bun. Dan Bunda itu selalu berdasarkan data ya Bun ya. Nah, faktor yang selama ini mempermudah dan menjadi inspirasi Bunda adalah dari murid-murid kita ya Bun. Iya, yang selama ini di sekolah kita ada beberapa murid yang inklusif dan luar biasa memberikan inspirasi. Oke, kita Iya. Ternyata mengambil pelajaran, belajar itu tidak
harus dari orang tua saja gitu ya Bun. Betul. Dalam hal ini kita belajar juga dari murid kita. Bunda, terima kasih banyak Sama-sama, Nek. atas waktunya sudah berkenan mau diajak wawancara oleh saya Terima sebagai kasih. salah satu pemenuhan tugas ini Bun. Karena mudah-mudahan Demonstrasi semua, kontekstual ya. Amin. Bunda juga semoga senantiasa Amin. sehat dengan aktivitasnya yang luar biasa, diberikan kemudahan kelancaran Amin. dalam menjalankan aktivitasnya ya Bun. Terima Terima kasih Bunda Sama-sama, Nek. atas semua ilmu dan keteladanannya. Terima Bun. kasih. Sama-sama. Ya mungkin ini wawancara kami. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Bapak, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, ini Bapak, saya dengan Bu Rian ya Pak, perkenalkan. Mau melaksanakan kegiatan wawancara untuk demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, kegiatan wawancara yang akan kita lakukan ini dalam rangka untuk mendapatkan wacana mengenai praktik pengambilan keputusan yang selama ini dilakukan, terutama untuk kasus-kasus yang mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Iya. Nah, sebelumnya Bapak terima kasih sudah Sama. berkenan untuk melaksanakan kegiatan wawancara kali ini ya Pak ya. Bapak sehat? Alhamdulillah. Jadi sehat. Iya. Mudah-mudahan Salamina sehat. Amin Bapak. Semoga Bapak senantiasa selalu sehat Amin. melaksanakan amin, ya Rabbal tugas alamin. ya Pak ya di sisa-sisa masa menjelang Pensiun. masa pensiun ya Pak ya. Iya. Iya Bapak. Ini Bapak ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya Pak ya terkait tadi mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Nah, terutama terkait pengalaman Bapak mungkin selama ini bertindak sebagai kepala sekolah di sini ya Pak ya, di SD Negeri 1 Sawit ya Pak. Sudah lama ya Pak ya? Apanya tugas? Pengalamannya sebagai Di kepala SD sekolah. Di SD ini baru 8 tahun. Baru 8 tahun Pak. Menjelang Lumayan 9 ya, Pak, ya. tahun. Untuk di SD Menjelang ini 9 tahun. diangkat kepala sekolah, dipercaya memimpin sekolah dari mulai 2011. Oh iya 2011 Bapak. bulan Agustus. Jadi udah 3 periode lah. Ya, aduh Bapak luar biasa sekali. Alhamdulillah Kalau ya Pak ya. masa kerja itu udah lama, Iya. 38 tahun, diangkat 84. Diangkat 84, Saya baru Jadi, lahir itu Pak. udah 38 tahun masa kerja. Iya. Bapak, ini pasti saya yakin banyak sekali pengalaman yang luar biasa dari Bapak ya yang akan Insya saya Allah. dapatkan melalui wawancara kali ini. Insya Allah akan terjawab apabila mungkin bisa dijawab. Iya Bapak, ini selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Siswa atau siswa? Bisa misalkan berhubungan Siswa, dengan siswa, bisa bisa berhubungan juga dengan guru. guru gitu ya Pak ya. Misalkan yang satu pihak benar, yang pihak yang satunya lagi benar gitu. Itu kan sebetulnya agak bingung juga ya Pak menentukan keputusan kalau di antara dua hal yang benar gitu. Nah, kalau misalkan Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang seperti itu bagaimana Pak biasanya? Untuk mengidentifikasi kaitan dengan moral perilaku siswa itu sudah teridentifikasi oleh guru BP. Ya, guru BP-nya kalau di SD itu kan wali kelas. Oh, Itu iya, ada Pak, ya. catatan.
di guru BP ada catatan kejadian-kejadian tiap hari tercatat. Kemudian bisa juga terlihat secara langsung oleh kepala sekolah pada saat berkunjung ke kelas, berkeliling ke kelas. Itu bisa teridentifikasi siswa mana yang kaitannya atau yang moralnya atau perilakunya yang kurang baik. Nah, itu bisa teridentifikasi. Satu, melalui laporan wali kelas dan tercatat oleh wali kelas. Nah, itu baru teridentifikasi. Itu kan guru punya buku BP tiap hari. BP buku bimbingan penyuluhan kalau SD. Ya. Jadi kalau untuk kasusnya yang berhubungan dengan siswa, Bapak mengidentifikasinya melalui wali kelas. Iya, wali kelas nanti ada Bapak melakukan laporan, ya, ada pelaporan. Ya, menindaklanjuti laporan dari wali kelas tersebut. Iya, betul. Nah, ini terus berikutnya ini bagaimana Pak Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang seperti tadi Pak yang saya utarakan ya, di antara dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Untuk kasus-kasus siswa tadi tidak terbahas kasus wali kelas atau guru ya. Iya. Kalau guru ya dilihat dari keseharian ya, dari keseharian guru tiap hari apakah melaksanakan kerja dengan disiplin atau tidak. Itu mulai kedatangan sampai melaksanakan KBM di dalam kelas itu. Kaitan dengan tindak lanjutnya yang barusan. Ya, bagaimana pertimbangan Bapak dalam mengambil keputusan apabila dihadapkan dengan dua kepentingan yang sama benar gitu Pak? Tindakan kami sebagai kepala sekolah ya, seandainya oleh wali kelas melakukan pembinaan dalam jangka waktu sekian waktu atau 1 minggu atau 2 minggu dan seterusnya, apabila perilaku siswa itu memang tetap masih nampak terlihat, yaitu baru kepala sekolah turun tangan untuk ikut membina, membimbing, memberikan arahan. Itu baik itu siswa. Ya. Kalau guru itu langsung karena kepala sekolah memiliki berkewajiban untuk membina guru tersebut. Itu langkah-langkah pengintennya. Iya. Oh, jadi Bapak mungkin dalam hal ini melakukan koordinasi ya Pak ya dengan wali kelas ya. Iya, betul. Dan dalam mengambil keputusan pun Bapak mengambil pertimbangan dari hasil koordinasi tersebut. Ya, baru bisa melakukan atau mengambil keputusan terkait dengan permasalahan tersebut ya Pak ya. Keputusannya mungkin nanti setelah melalui pembinaan ya oleh kelas, kepala sekolah, baru nanti ada akhir. Ya, ada keputusan akhir gitu ya Pak ya. Keputusan final ya Pak. Nah, kalau misalkan langkah-langkahnya Pak, prosedur yang bisa dilakukan, sebetulnya pertanyaan ini sudah tadi Bapak utarakan ada kaitannya. Pak ya. Ya, mungkin tadi Bapak utarakan kan dari wali kelas ya Pak ya, koordinasi dengan wali kelas, kemudian Bapak melakukan telaah terhadap hasil laporan wali kelas tersebut. Kemudian Bapak juga mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta temuan di lapangan ya Pak ya, dari hasil koordinasi dengan wali kelas baru bisa memutuskan ya Pak. Untuk hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika apa ya Pak ya? Efektif itu ya itu melalui pembinaan. Koordinasi tadi ya Pak? Pembinaan dulu. Kalau siswa mulai pembinaan dari wali kelas, kemudian nanti apabila gitu kan masih belum ada perubahan, tetap melalui koordinasi dengan kepala sekolah, yang akhirnya nanti koordinasi dengan orang tua siswa gitu.
apabila sudah tidak bisa ditangani Betul, mungkin Pak ya dari ya. pihak sekolah Jadi ada koordinasi antara wali kelas, kepala sekolah. Nanti apabila tidak ada perubahan siswa tersebut, kalau siswa baru memanggil orang tua, koordinasi dengan orang tua. Itu langkah-langkah rasanya, Iya. pembinaan Dan dengan bimbingan. selama ini arahan. selama hampir 9 tahun cara ini Bapak lakukan cenderung efektif gitu ya Pak ya. Alhamdulillah, nah, cara-cara itu efektif dilakukan secara bertahap. Gitu. Dan ini mungkin ya Pak ya murid-muridnya juga alhamdulillah, kalau di Bapak mungkin Alhamdulillah kondisinya? saat ini tidak terlihat yang sifat atau moral perilaku siswa yang intinya yang melebihi negatif gitu ya. yang melebihi yang sifatnya negatif itu tidak terlihat lah, tidak ada. Cuman ada hal-hal yang kecil-kecilannya lah. Iya, masih penyimpangan ringan gitu ya Pak ya. Cuman ringan. Gitu. Selayaknya anak-anak mungkin ya Pak, kenakalan anak-anak. Nah itu, ya. Iya. Nah ini Pak, selama Bapak bertugas nih 9 tahun ini ya Pak, apa tantangan yang paling lumayan agak berat gitu selama pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangan yang pernah dirasakan gitu ya, tantangan apabila menemukan sifatnya kaitan dengan moral etika siswa. Tantangannya adalah ya hanya orang tua aja tantangannya, atau perasaan Ada orang tua yang menentang keputusan Bapak gitu Pak? Bagaimana? ya orang tua kadang-kadang ya seperti itu. Ya, tidak menerima anaknya memiliki sikap perilaku seperti ini. Itu aja. Tapi alhamdulillah pada saat sampai selama di sini gitu, belum ada pun hanya segelintir orang tua lah gitu ya. Itu hanya bisa diatasi. Bisa ditanangani oleh Bapak gitu ya. Jadi dipaham. tidak sampai melibatkan Betul. pihak lebih atas lagi gitu ya Pak. Ya, betul, bisa diatasi gitu. Dan mengerti orang tua. Adapun misalkan ada tantangan terhadap etika, emang tidak ada. Tidak pernah menemukan etika pendidik atau guru gitu kan. Walaupun ada, ya itu sifatnya tantangannya perasaannya gimana ya? Ya karena memiliki sifat kekeluargaan ya terhadap orang tua, terhadap anak gitu kan, itu tidak bisa bertindak seenaknya, tapi nah itu aja. Oh jadi Bapak selama ini dalam menentukan keputusan pun Bapak mengutamakan sisi keluargaan juga, juga gitu ya Pak ya. Tapi ada batas-batas tertentu gitu kan, batas keluargaan kekeluargaan, tapi kan kalau memang pegawai itu sudah tidak bisa mentaati, mematuhi pimpinan di sekolahnya, ya kami bertindak atau berkoordinasi dengan pimpinan yang lebih tinggi. Kaitannya kalau di SD itu ada pengawas bina. Ya baik Bapak. Wah ini luar biasa sekali Pak. Ternyata ada ininya juga ya Pak, tahapan pembinaannya juga yang Bapak lakukan ya selama ini dalam menangani kasus-kasus dilema etika, baik yang hubungannya dengan rekan guru ataupun misalkan dengan siswa ya Pak ya. Ini Pak, untuk pertanyaan berikutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi apakah Bapak dalam menangani suatu kasus itu Bapak tangani langsung di hari tersebut atau di waktu tersebut? Apa Bapak menjadwalkan waktu khusus gitu dalam penanganan suatu kasus dilema etika? Kalau jadwal yang direncanakan itu tidak ada. Ada jadwal setelah menemukan kasus tersebut, ya kasus baik siswa atau guru, baru
bisa terjadwal. Jadi situasional gitu ya Pak ya, iya. sesuai kondisi di lapangan. Iya ya? betul. Kalau sudah menemukan kasus tersebut, baik siswa maupun guru, secara spontan masih bisa diatasi. Kalau memang tidak bisa diatasi, kita membuat jadwal. Kapan ini harus melakukan pembinaan, baik itu kepada siswa atau terhadap guru atau pendidik. Ada terjadwal kalau sudah kasus tertentu ada nampak gitu. Jadi kepala sekolah tidak dari awal membuat jadwal, tapi setelah nanti ada kasus baru membuat jadwal kapan yang harus melakukan pembinaan, baik itu siswa maupun guru gitu ya Pak ya. pendidik. Ya. Ini Pak, apakah ada seseorang gitu ya Pak ya, atau faktor-faktor yang lain yang selama ini sifatnya mempermudah, menginspirasi Bapak dalam membuat sebuah keputusan dalam hal kasus-kasus dilema etika Pak? Untuk mempermudah menyelesaikan kasus ini, tidak ada kala penting ada kerjasama dengan guru, itu kalau siswa. Itu untuk mempermudah mengatasi hal-hal tersebut. Kalau untuk membuat keputusannya Bapak misalkan ada inspirasi nih, pengalaman misalkan dari teman Bapak, sesama kepala sekolah atau dari pengawas mungkin Pak? Kami selalu berkoordinasi dengan dengan guru tadi, dengan Pak pengawas bina, supaya untuk mempermudahkan jalan keluar kasus tersebut. Itu pun kalau ada. Iya. Ya. Nah kebetulan jarang kebetulan, ada ya, Pak ya. Kebetulan nggak ada, baik Iya. siswa maupun guru. Iya. Jadi hanya langkah-langkah, tapi belum pernah dilakukan hal tersebut. Tapi tetap kalau koordinasi itu ada. Kalau misalnya menemukan siswa seperti ini, ada koordinasi dengan pembina pengawas, langkahnya untuk mempermudah bagaimana. Termasuk guru, apabila guru misalkan ada seperti ini, itu koordinasi terus berjalan. Tapi sampai saat ini belum pernah menemukan siswa atau guru yang moral atau etikanya gitu kan kepada hal-hal yang Negatif, sulit, ya, Pak, negatif. Ya baik Pak, ini mau menyimpulkan ya Pak ya hasil wawancara kita kali ini. Terima kasih Bapak sudah memaparkan begitu banyak hal yang luar biasa tadi ya, yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, ketika Bapak membuat keputusan atau pengambilan keputusan, itu Bapak mengutamakan kepentingan murid ya Pak ya, atau misalkan kepentingan dari guru yang Bapak tangani. Ya. Terus yang berikutnya, dasar Bapak mengambil keputusan juga, Bapak melihat nilai-nilai kebajikan gitu yang ada di sini ya Pak ya, secara universal. Dan yang berikutnya, dasar Bapak dalam membuat keputusan, kalau dapat saya simpulkan, Bapak itu tadi mengutarakan berani sekali bertanggung jawab atas setiap keputusan yang Bapak buat gitu ya. Ini luar biasa sekali Pak. Ini terbukti SD Sawit menjadi salah satu sekolah favorit ya Pak ya. Alhamdulillah. Di Kecamatan Darangdana. Ini berarti buah tangan dingin Bapak hasilnya sudah sangat luar biasa gitu. Alhamdulillah. Iya. Terus ini Bapak dalam langkah-langkah menjalankan keputusan pun Bapak memiliki prosedur sendiri gitu ya Pak ya. Dan Bapak itu tidak terlepas dari rasa kekeluargaan ya Pak ya. Betul. Dan juga Bapak senantiasa melakukan koordinasi dengan guru wali kelas. Karena apalagi kalau di tingkat SD Bapak utarakan tadi tidak ada guru BK, sehingga Bapak sering sekali melakukan koordinasi dengan guru kelas. Nah, dan alhamdulillah sepanjang masa bakti Bapak sebagai kepala sekolah di tingkat SD ya Pak, Bapak ternyata jarang sekali menemukan kasus-kasus yang sifatnya
dilema etika ya. Betul. Baik yang itu hubungannya dengan guru maupun dengan siswa. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan Pak dari hasil wawancara kita kali ini. Terima Iya. kasih atas waktu yang Bapak berikan untuk saya dalam hal ini melakukan kegiatan wawancara untuk tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 CGP Angkatan 5. Banyak hal yang luar biasa yang saya terima gitu ya Iya. Pak dari hasil berbagi kita kali ini. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan pasihan diberikan kesehatan, umur panjang,